Nah, ambisi pemerintah soal program biodiesel B50 ini, jujur aja, kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, ini kelihatan kayak penyelamat ekonomi yang brilian banget. Tapi, di sisi lain ada resiko besar ini malah jadi senjata makan tuan. Jadi gimana dong caranya kita menyeimbangkan kebutuhan mesin, kebutuhan perut rakyat, sama kesehatan kas negara kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Selamat datang kembali para investor di Wawasan Cerdas. Analisis kita kali ini adalah kelanjutan langsung dari part 1, jadi pastikan Anda udah nonton bagian pertama ya, biar konteksnya nyambung dan lengkap. Oke, kita bakal bedah dilema ini satu persatu. Pertama, kita lihat dulu sisi pahlawannya, kenapa program ini dipuji-puji. Terus, kita bongkar bom waktu yang tersembunyi di balik pendanaannya. Setelah itu, kita masuk ke pertarungan seru antara mesin lawan perut rakyat, lanjut ke masalah teknis yang sering banget kelewat, dan yang paling penting di akhir, kita tarik benang merahnya. Apa artinya semua ini buat portofolio investasi Anda? Mari kita mulai dari awal. Kita harus akui, kenapa program biodiesel ini pada awalnya dianggap sebagai sebuah gebrakan yang super jenius. Ini adalah kisah tentang gimana Indonesia dengan cerdiknya mengubah komoditas andalan kita jadi semacam perisai ekonomi. Angkanya luar biasa loh, 100%. Program ini sukses total, membuat kita berhenti total mengimpor solar fosil. Coba Anda bayangkan deh dampaknya. Negara kita nggak lagi tergantung sama pasokan solar dari luar negeri. Ini pencapaian besar. Nah, disinilah letak kejeniusan strateginya. Ini bukan cuma soal hemat devisa ratusan triliun yang bikin rupiah stabil. Lebih dari itu, ini adalah manuver geopolitik yang cerdas banget. Waktu Eropa coba boikot sawit kita, Indonesia malah bikin pasar raksasa di dalam negeri. Hasilnya, harga CPO dunia jadi nggak anjlok. Cerdas kan? Tapi, yaitu, di balik semua kisah sukses ini, ternyata tersimpan sebuah paradoks. Ada bom waktu fiskal yang siap meledak, yang bisa bikin program hebat ini berbalik jadi senjata makan tuan. Disinilah letak resiko terbesarnya. Pertanyaan paling krusialnya kan ini. Kita semua tahu harga biosolar di SPBU itu murah, ya kan? Jauh banget di bawah harga aslinya. Artinya, ada subsidi yang gede banget. Nah pertanyaannya, uangnya dari mana? Jawabannya, bukan dari APBN. Inilah dia jawabannya, BPDPKS. Jadi, badan inilah yang mungut pajak dari setiap ton CPO yang diekspor. Uang hasil pungutan itulah yang dipakai buat nombokin selisih harga biosolar. Sebuah sistem yang kelihatannya cerdas di awal, tapi ternyata rapuh. Dan inilah dia, lingkaran setan yang jadi ancaman utamanya. Coba deh kita ikuti alurnya ya. Kalau B50 digenjot, penyerapan CPO di dalam negeri jadi raksasa. Akibatnya, volume ekspor kita anjlok. Kalau ekspor anjlok, pemasukan pajak buat BPDPKS ya kering kerontang. Nah, kalau dana BPDPKS habis, terus siapa yang bayar subsidi? Pilihannya tinggal dua, dan dua-duanya pahit. Bebankan ke APBN atau naikkan harga biosolar yang bisa memicu inflasi. Rumit. Sekarang kita masuk ke dilema yang paling inti, yang dampaknya paling terasa ke masyarakat, dan tentu saja ke portofolio investor di sektor consumer goods. Ini adalah pertarungan langsung antara bahan bakar untuk mesin melawan bahan pangan untuk perut kita semua. Coba deh kita lihat angkanya, biar kebayang. Untuk bahan bakar, program B50 itu diperkirakan butuh sekitar 18 juta ton CPO setahun. Sementara, untuk makanan kita, minyak goreng, margarin, dan lain-lain, butuhnya cuma sekitar 12 juta ton. Artinya apa? Kebutuhan CPO buat mesin bakal jauh lebih besar daripada buat makanan. Masalahnya jadi makin pelik karena satu hal penting ini. Seperti yang ditekankan oleh sumber dari industri, produksi CPO nasional kita itu, faktanya, lagi stagnan. Nggak nambah-nambah banget. Banyak kebun yang usianya sudah tua dan perlu diremajakan. Jadi, suplainya segitu-gitu aja. Sementara permintaan dari dua raksasa ini, energi dan pangan, bakal meledak. Jadi, coba lihat gambaran besarnya. Dari semua CPO yang kita hasilkan, jatah untuk diekspor itu bakal menyusut drastis. Ini bukan lagi sekedar soal dana subsidi yang kering ya. Ini udah jadi pertarungan langsung antara katakanlah pabrik minyak goreng melawan Pertamina untuk berebut bahan baku yang sama. Hukum penawaran dan permintaan bakal berlaku keras banget di sini. Oke, selain masalah duit dan pasokan, ada satu lagi nih, tembok penghalang yang sering banget dilupain orang. Masalah teknis. Pertanyaannya, apakah mesin-mesin diesel di truk, bus, dan mobil kita itu beneran siap minum campuran sawit sampai 50%?
Nah, poin krusialnya ada di sini nih. Biodiesel yang kita pakai sekarang itu basisnya FAME. Sifatnya itu kayak sabun, dia gampang menyerap air dan bisa membersihkan kerak di tangki. Kedengarannya bagus, tapi kerak itu nanti malah bisa menyumbat filter mesin, belum lagi resiko membeku. Solusi idealnya itu green diesel atau HVO yang secara kimiawi itu 100% mirip solar biasa. Jauh lebih aman buat mesin-mesin modern, tapi ada tapinya. Dan tapinya itu adalah ini, biaya. Buat bangun 1 kilang HVO aja itu butuh belanja modal atau capex lebih dari 10 triliun rupiah. Ini tantangan investasi yang super besar, entah itu buat Pertamina atau BUMN lain untuk bisa mewujudkan B50 yang benar-benar aman buat mesin. Oke, setelah kita bedah semua kerumitan tadi, dari soal dana, pasokan, sampai teknis, sekarang kita tarik kesimpulan yang paling penting buat Anda sebagai investor. Siapa sih yang bakal untung dan siapa yang bakal rugi dari ambisi B50 ini di lantai bursa? Jadi siapa pemenangnya? Sederhananya gini, emiten perkebunan sawit, jelas mereka adalah pemenang utamanya. Ada jaminan serapan domestik yang masif, ini akan menjaga harga CPO tetap premium. Artinya, ada potensi capital gain dan dividen yang tebal buat investornya. Nah, di sisi lain, sektor barang konsumsi justru menghadapi resiko. Kalau harga CPO sebagai bahan baku naik terus, margin laba mereka bisa tertekan, terutama yang produksinya sangat bergantung pada minyak goreng. Ini yang harus kita cermati baik-baik. Jadi, kunci investasi ke depan adalah benar-benar memahami pertarungan antara mesin dan perut ini. Terima kasih sudah menyimak. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke perang komoditas berikutnya. Nikel, bagaimana ambisi Indonesia menjadi raja baterai dunia di tengah kepungan perang dagang Amerika dan Tiongkok? Tetap bersama kami. Oke, selamat datang kembali. Kalau di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngobrolin soal dilema biodiesel. Nah, hari ini kita geser fokus sedikit nih ke sebuah komoditas yang kayaknya mendominasi portofolio banyak banget investor. Nikel. Tapi pertanyaannya sekarang, narasi bullish yang selama ini kita pegang, apa benar masih relevan? Yuk, kita bedah bareng-bareng risikonya. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin, jujur aja, bikin banyak investor agak nggak nyaman. Kita semua kan tahu nikel itu digadang-gadang sebagai bintangnya transisi energi. Tapi di tengah valuasi yang udah tinggi, apa kita lupa bertanya, seberapa tak tergantikankah nikel itu sebenarnya? Karena jawaban dari pertanyaan ini, jujur, bisa jadi penentu nasib portofolio Anda ke depan. Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari mana? Ya, kita harus lihat dulu tesis bullish-nya. Cerita sukses yang kita semua kayaknya udah hafal di luar kepala. Cerita tentang gimana pertaruhan besar pemerintah dalam hilirisasi nikel pada awalnya terbayar dengan sangat manis. Coba deh kita lihat gimana semua ini kejadian, langkah demi langkah. Semuanya itu kan dimulai tahun 2020, waktu pemerintah ambil kebijakan yang radikal banget. Stop, nggak ada lagi ekspor biji nikel mentah. Nah, langkah ini ternyata manjur. Coba lihat, dari 2021 sampai 2023, investasi asing itu langsung banjir gila-gilaan, ratusan triliun rupiah loh. Ini yang mengubah Morowali sama WDB jadi raksasa industri. Puncaknya, di tahun 2025, kita akan punya pabrik sel baterai mobil listrik pertama di Asia Tenggara. Nah, inilah fondasi dari sentimen bullish yang bikin harga saham-saham nikel terbang. Ada satu sumber yang ngegambarin ini pas banget sih. Katanya, ini tuh kayak main poker dengan stakes yang tinggi banget ngelawan negara-negara maju. Dan Indonesia, di putaran pertama, menang. Kelihatan kan? Pertaruhan yang super berani ini, ya terbayar lunas. Tapi ya namanya juga cerita ya, selalu ada plot twist-nya. Dan disinilah, sekarang, fondasi tesis bullish yang kita bangun tadi mulai goyang. Ada semacam gempa tektonik di industri baterai global, dan retakannya itu udah mulai kelihatan jelas banget di singgasana nikel kita. Oke, kenalan dulu sama biang keroknya, sang disruptor utama, baterai LFP, atau lithium ferrophosphate. Dengerin baik-baik ya, ini bukan sekedar teknologi alternatif biasa. Ini adalah game changer yang sekarang lagi agresif banget ngambil alih pasar mobil listrik, terutama di segmen yang volumenya paling gede, mobil kelas menengah ke bawah. Dan poin paling krusial buat para investor nikel ada di angka ini, 0%. Betul, Anda nggak salah dengar. Itulah kandungan nikel di dalam sebuah baterai LFP. Saya ulangi lagi ya, 0%. Coba kita biarkan angka ini meresap dulu sebentar. Yuk kita lihat perbandingannya langsung di tabel ini, biar jelas. Di satu sisi kita punya baterai NMC yang basisnya nikel, yang selama ini jadi jagoan buat mobil-mobil premium. Tapi, coba deh lirik kolom LFP di sebelahnya. Biayanya
jauh lebih murah. Keamanannya, risikonya kecil banget buat terbakar. Nah, dua faktor inilah, murah dan aman, yang bikin raksasa otomotif kayak Tesla dan BYD rame-rame pindah ke LFP buat model-model massal mereka. Jadi ini bukan lagi ancaman di masa depannya, ini kejadiannya sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget kelewat. Padahal, ini bisa dibilang kelemahan fatal dalam strategi nikel kita. Orang-orang sering lupa kalau raja sesungguhnya di semua jenis baterai, mau itu NMC atau LFP, ya, lithium. Dan ironisnya di mana? Indonesia tuh nggak punya cadangan lithium yang ekonomis buat ditambang. Jadi, kita bisa aja jadi produsen baterai terbesar di dunia, tapi kita bakal selamanya jadi importir bahan baku kuncinya. Ini yang bikin seluruh rantai pasok kita jadi rapuh banget. Oke. Kalau tadi disrupsi teknologi dan rantai pasok dirasa belum cukup bikin pusing, ada lagi resiko lain yang sama sekali di luar kendali kita, geopolitik. Posisi Indonesia sekarang itu kejepit dalam pertarungan di dua front sekaligus. Front yang pertama datang dari isu lingkungan atau ESG. Gini, mayoritas smelter raksasa kita itu kan energinya dari PLTU batu bara. Nah, di mata pasar barat, ini langsung dicap sebagai nikel kotor atau dirty nickel. Jadi muncul paradoks besar kan? Kita mau bikin mobil bersih, tapi bahan bakunya diproduksi pakai energi kotor. Ini risiko besar loh, karena produk kita bisa aja ditolak mentah-mentah sama pasar Eropa yang standarnya ketat banget. Front yang kedua, ini datang dari perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Dampaknya langsung ke kita lewat aturan yang namanya IRA atau Inflation Reduction Act. Simpelnya gini deh, aturan ini bilang, mobil listrik di Amerika nggak akan dapat subsidi kalau komponen baterainya ada sangkut pautnya sama perusahaan Tiongkok. Nah, mengingat investasi Tiongkok itu dominan banget di smelter-smelter kita, regulasi ini ya secara efektif langsung nutup pintu nikel Indonesia ke pasar otomotif terbesar kedua di dunia. Kunci mati. Oke, setelah kita lihat semua tantangannya, mulai dari teknologi, rantai pasok, sampai geopolitik, pertanyaan besarnya sekarang, gimana dong kita sebagai investor harus nyusun strategi baru buat ngadepin lanskap yang makin rumit ini? Jadi, pertanyaannya buat kita para investor, itu udah bukan lagi saham nikel bagus nggak sih? Pertanyaannya udah geser jadi, emiten nikel yang mana nih yang bakal selamat atau bahkan bisa tumbuh di tengah semua tantangan ini? Nah, kuncinya sekarang itu cuma dua, adaptasi dan selektivitas. Coba deh kita pakai tabel ini sebagai semacam checklist buat investor. Di kolom kiri, itu profil emiten yang risikonya tinggi. Ciri-cirinya apa? Sumber energinya masih dari PLTU batubara, fokus bisnisnya cuma ngejar volume produksi doang. Ini tipe perusahaan yang teranjam diisolasi dari pasar global. Sekarang, kita lihat kolom kanan. Nah, ini profil juaranya. Mereka mau investasi di energi hijau, mereka mau diversifikasi buat ngamanin bahan baku lain, dan mereka serius soal standar ESG. Inilah perusahaan-perusahaan yang punya masa depan. Jadi, kesimpulan utamanya udah jelas banget dan slide ini ngerangkumnya dengan sempurna. Era di mana kita bisa beli terus lupa buat saham nikel, itu udah selesai. Mitos kalau nikel Indonesia itu tak tergantikan, sekarang lagi dipatahkan habis-habisan sama teknologi, geopolitik, dan tuntutan pasar. Jadi buat kita sebagai investor, waspada dan selektif itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi satu-satunya kunci buat bisa dapat untung. Dan ngomongin soal selektivitas, ini nyambung banget nih sama pembahasan kita selanjutnya yang gak kalah seru, orkestra transisi, peta jalan hibrida dan raksasa hijau Indonesia yang tertidur. Kita akan bahas lebih dalam di sana. Sampai ketemu di ulasan berikutnya. Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah bongkar tuntas soal ambisi nikel Indonesia kan? Nah, kalau nikel itu kita ibaratkan sebagai soloistnya, kali ini kita bakal lihat keseluruhan orkestranya. Yuk, kita selami bareng-bareng peta jalan energi Indonesia, dan yang paling penting, gimana dampaknya buat portofolio investasi kita semua. Kutipan ini benar-benar pas banget. Pemerintah sekarang ini nggak lagi mainin satu instrumen aja, tapi udah jadi dirijen dari sebuah orkestra yang super kompleks. Dan buat kita sebagai investor, bisa baca partitur sang dirijen itu, wah itu jadi kunci mutlak. Ini dia agenda kita hari ini. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah buat kita ngerti strategi pemerintah. Mulai dari manuver darurat jangka pendek sampai visi jangka panjang yang bakal nentuin masa depan ekonomi Indonesia. Oke, perjalanan kita mulai dari tantangan paling dasarnya dulu. Saat ini, pemerintah itu posisinya kayak seorang dirijen yang harus menyeimbangkan tiga hal yang saling tarik-menarik. Istilah kerennya itu trilema energi. Nah, ini dia intinya. Coba deh Anda bayangin, disuruh bikin energi yang super murah buat 280 juta orang, tapi pasokannya juga harus aman, selalu ada 24 jam, di plus harus bersih dan ramah lingkungan. Susah banget kan?
Bisa dibilang hampir mustahil untuk dapat semuanya sekaligus. Makanya pemerintah terpaksa pakai strategi hibrida, jalan bertahap. Dan kita sebagai investor wajib hukumnya ngerti setiap fasenya. Kita masuk ke babak pertama. Anggap aja ini fase bertahan. Fokusnya bukan buat nyetak gol, tapi buat nahan supaya nggak kebobolan. Tujuannya satu, menghentikan pendarahan keuangan di anggaran pendapatan dan belanja negara kita, alias APBN. Jadi, manuver jangka pendeknya itu soal stabilisasi. Pertama, kilang minyak dimodernisasi biar bisa ngolah minyak mentah yang lebih murah. Ini langsung neken biaya impor. Kedua, pemerintah ngerem dulu program biodiesel B50. Kenapa? Ini langkah cerdas buat jagain ekspor CPO kita dan yang paling penting supaya harga minyak goreng di dapur kita semua nggak naik gila-gilaan. Nah, ini nih dampaknya langsung ke kantong kita sebagai investor. Kebijakan ini kan intinya menjaga daya beli masyarakat dan menekan biaya bahan baku. Artinya apa? Ini jadi sentimen yang positif banget buat saham-saham di sektor barang konsumsi atau FMCG. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya ya. Setelah pendarahan di APBN berhasil dihentikan, strateginya berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bertahan, sekarang pemerintah mulai menyerang. Dan targetnya jelas banget. Secara perlahan tapi pasti, membunuh konsumsi Pertalite. Pertanyaannya logis banget kan? Kalau mau pangkas impor BBM, ya sasar aja konsumen terbesarnya. Dan di Indonesia ini, yang paling banyak minum Pertalite itu bukan mobil mewah, tapi ya jutaan motor yang seliweran di jalanan tiap hari. Dan gambar ini nunjukin pergeseran strateginya dengan sangat jelas. Lupakan dulu soal insentif buat mobil listrik yang mahal-mahal. Pemerintah sekarang fokusnya membanjiri pasar dengan subsidi untuk motor listrik. Targetnya, ya para ojek online, kurir, dan para pekerja komuter. Ini dia langkah yang bakal bener-bener nendang neraca impor kita. Buat investor pesannya udah jelas banget. Peluang emas lagi terbuka lebar di semua ekosistem motor listrik. Mulai dari pabriknya, suku cadangannya, sampai stasiun cas baterainya. Oh iya, jangan lupa juga lirik saham-saham konstruksi dan infrastruktur yang ngerjain proyek transportasi massal kayak MRT dan LRT. Sekarang kita masuk ke visi jangka panjangnya. Ini adalah solusi buat masalah paling mendasar dan struktural di lanskap energi kita. Sebuah masalah yang bisa kita sebut salah kamar. Ini dia akar masalahnya. Kebutuhan energi terbesar kita itu bentuknya cair, yaitu BBM buat jutaan kendaraan yang bergerak. Tapi kekayaan energi terbesar kita justru sifatnya diam di tempat atau stasioner, kayak batu bara dan panas bumi, yang tugasnya menghasilkan listrik. Nah, tujuan akhirnya adalah menyambungkan keduanya. Caranya lewat elektrifikasi total. Tapi listriknya harus beneran bersih dong. Dan kalau kita ngomongin sumber energi bersih yang stabil buat jadi fondasi, pilihannya jadi mengerucut. Beda sama surya atau angin yang kadang nyala, kadang mati tergantung cuaca, panas bumi ini satu-satunya jagoan energi bersih yang nyala terus 24 jam 7 hari seminggu. Inilah yang namanya base load power. Coba lihat angkanya, 24 gigawatt. Ini tuh kayak ada harta karun raksasa yang lagi tidur nyenyak di bawah kaki kita. Potensinya nomor 2 terbesar di dunia, tapi kita baru garap 10%-nya aja. Ini adalah raksasa hijau yang sedang menunggu dibangunkan. Terus, kenapa sekarang jadi momen yang pas? Ada 2 game changernya. Pertama, pemerintah sekarang yang ambil resiko di awal. Mereka yang ngebor duluan buat mastiin ada uapnya. Kalau udah pasti ada, baru ditawarin ke swasta. Jauh lebih aman kan? Kedua, muncul pasar baru yang gede banget. Industri-industri global kayak smelter nikel dan data center itu butuh dan siap bayar mahal buat listrik yang 100% hijau. Oke, kita udah ngelewatin 3 fase dari orkestra energi ini. Sekarang, mari kita rangkum semuanya jadi satu peta jalan investasi yang praktis, yang bisa Anda pakai buat menavigasi portofolio ke depannya. Tabel ini rangkuman utamanya the ultimate takeaway. Jangka pendek 1-3 tahun, strateginya adalah cari aman, cari dividen. Sektornya ya energi fosil, sawit, dan FMCG. Masuk jangka menengah 3-10 tahun, kita mulai ganti gigi ke mode pertumbuhan. Saatnya kumpulin saham-saham di ekosistem motor listrik. Dan buat jangka panjang 10 tahun ke atas, ini adalah pertumbuhan fondasional yang paling kokoh. Disinilah para pengembang energi panas bumi jadi bintangnya. Tentu saja penting banget untuk diingat ya, analisis ini adalah sebuah kerangka berpikir buat bantu Anda semua memahami arah kebijakan makro. Ini bukan ajakan jual atau beli saham. Pada akhirnya, setiap keputusan investasi adalah dan harus jadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing.